Halo pejuang Honda. Kali ini saya kembali sama Om Ucup dari Rizky Matic, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Om Ucup, saya perhatiin ya, di beberapa bengkel, bukan hanya di Rizky Matic, itu ada Honda Mobilio, Honda HR-V, Brio, terus BR-V, lagi benerin transmisinya. Ya. Transmisi Matic. Kenapa sih, Om? Ya betul. Emang Mobilio, HR-V, BR-V, terus Honda Jazz yang terbaru ya. Oh, oke. Emang sering masuk ke bengkel, banyak yang ngeluh juga sih. Itu rata-rata dia rantai bajanya putus, sama bunyi ngorok ya, bunyi ngorok atau jalan tuh bunyi berisik, krosok-krosok kayak gitu. Yang datang itu karena rusak gara-gara pengendaraan yang nggak tepat, perawatan, atau ada masalah di pabrikasi gitu misalnya? Kalau saya perhatikan sih rata-rata dari perawatan ya. Oh, perawatan. Ya rata-rata yang datang ini udah kilometernya jauh atau berapa 100, itu jauh? 100 ya paling rendah itu di angka 80-an ya. Di angka 80-an. Dan begitu saya tanya pernah kuras oli Matic, rata-rata jawabnya belum. Loh, kemarin itu ada Brio baru, cuman baru berapa kilometer tuh? Oh iya. Nggak sampai 50.000 tuh ya, kayaknya deh. Tapi kan kalau itu ada kendala lain lah, itu bukan karena pemakaian, karena itu kena banjir lah. Oh, kena oke, banjir karena ngurasnya belum terlalu bersih. Jadi sempat terbaret rantainya, sempat rusak juga gitu. Oke. Nah, karena kalau yang pemakaian tuh kayak apa? Nah, kalau yang pemakaian itu rata-rata emang telat ya ganti olinya. Jadi begitu saya cek, saya tanya ke konsumennya, itu rata-rata memang belum pernah kuras oli. Belum pernah kuras oli? Iya, belum kuras oli. Karena dari baru berarti ya? Dari baru. Begitu kita cek itu olinya udah hitam banget. Oh, oke. Nah, ini saya lihat di buku petunjuk servis ya, Iya. teman-teman. Itu disarankan misalnya kayak HR-V yang CVT, oli transmisinya di kilometer 40.000. 40.000 ganti di 80.000 ganti di 120. Jadi intervalnya adalah 40.000, 80.000, 120. Betul. Nah, yang terjadi ini rata-rata ngelengkapi ya? Iya, rata-rata dia meloncat ya. Jadi di kilometer segitu belum dikuras juga gitu ya. Oh, jadi misalkan ya, saya beli dari baru pakai terus sampai 80.000 terus lupa. Nah, lupa nggak itu dikuras. Potensi rusaknya ya pasti akan lebih cepat dia. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Kalau dia nggak putus rantainya, pasti transmisi bunyi ngorok. Oh, gimana ciri-cirinya tadi? Kalau jalan ya, pakai jalan dia akan bunyi terus, bunyi ngerosok atau bunyi dengung. Bunyi dengung dari CVT-nya itu di gearbox-nya. Ya, dari CVT-nya. Oke, terus ada yang lain nggak? Misalnya getar, terus bunyi, terus mungkin deledek gitu? Kalau getar sih nggak ada. Tapi nyendat-nyendat sih bisa. Nyendat-nyendat? Nyendat-nyendat itu udah ciri-ciri mau putus sih sebetulnya. Oh. Ciri-ciri mau putus. Ada juga yang nggak ada ciri-ciri sama sekali, atau tahu langsung putus aja. Tahu-tahu langsung putus? Langsung putus. Kalau sudah putus, nggak bisa bergerak pasti mobilnya? Nggak bisa bergerak, mau maju, mau mundur nggak bisa bergerak. Karena itu rantai baja penggerak utama sih. Oke, kalau nyendat-nyendat di RPM berapa nggak? Atau di RPM rendah. Justru di RPM rendah ya? Di RPM rendah di 1.500 atau 2.000. Oke. Nah, mungkin gini, kalau di tahap awal, selain yang tadi, ciri-cirinya, ada nggak hal lain? Misalnya saat parkir atau susah mundur atau susah masuk? Ada. Gimana dia tuh? Sebelum putus atau emang udah ada serpihan, itu lampu D-nya dia akan berkedip-kedip. Lampu D, drive? Lampu D atau lampu N dia akan berkedip gitu. Oh, kenapa tuh bisa begitu? Nah, karena sensornya kan udah tidak bisa maksimal untuk membaca si CVT-nya. Oh. Ya itu udah ciri-ciri mobil udah mau bermasalah. Iya. Nah, ini ada yang lebih menakutkan lagi. Dan jangan nangis nih kalau nggak tahu solusinya. Biaya pergantian. Iya. Nah, saya dengar, ini saya juga udah cek-cek gitu ya. Itu kalau ganti esi, Betul. harganya sampai 60 juta.
gearbox. Betul. Benar ya? Untuk ganti esi untuk di dealernya sendiri ya, di resminya itu 60 sampai 67. 60 sampai 67 juta. 67 ya. Jadi kalau saya beli Mobilio, let's say yang harganya misalnya 120 juta ya, Iya. itu setengahnya tuh misal udah harus buat benerin gitu Betul. ya. Terus kalau saya beli Brio itu dari 2013 ya. Iya, 2013. Nah itu bermasalah juga misalnya harganya 100-an ya. Itu udah berapa persen dari harga gearboxnya gitu ya. Iya, udah setengahnya lah ya. Nah, Bahkan bila ampun deh nyerah deh. Nah, terus ada solusi lain nggak? Apa saya harus ganti esi atau ini juga lihat ada beberapa copotan, cuman kok harganya beda-beda ya? Ada 60, ada 30-an, 30 sampai 40-an, ada 20. 25, ada yang 15. Nah, apa itu bedanya? Ya kan? Ya mungkin kalau di harga copotan di angka 15 ya. Standarnya 15. Standarnya 15 kalau untuk copotan. Tapi kan ada juga kan barang-barang yang waranti itu kan yang baru mungkin di angka 25. 25 juta. Iya. Itu barang-barang waranti lah ya. Ya bisa didapat di apa? Di penjual copot-copotan ya mungkin mereka ada juga kan gitu. Oke. Nah, selain itu ya kita juga bisa perbaiki. Kalau kita perbaiki, kita ganti rantainya, ya intinya ganti yang rusak lah. Bisa tuh. Bisa. Jadi istilahnya ketengan gitu ya. Ya, ketengan gitu. Spare partnya ada? Spare partnya ada, di repair gitu kan. Bisa normal kembali kok, dan itu kita berani kasih garansi gitu. Nah, itu untuk masalah biaya sih minimal di angka 8 juta, maksimalnya 13. Oh, ada paket ganti parts 8 juta sampai 13 juta. Itu udah normal sih. Sudah normal. Iya. Dan garansi juga apabila jangka waktu dekat ada masalah ya masih free biayanya. Oh gitu. Garansinya berapa lama tuh kalau di Rizky Matic ya? Kalau untuk kita pergantian kayak rantai baja pas 1 tahun Wah, pergantian. lama juga tuh. Cukup lama ya. Wah, Iya. 1 tahun. Tapi pasti ada syaratnya ya. Iya. Misalnya gimana? Syaratnya ya itu kita harus rutin juga ganti olinya. Kalau bisa sih di kilometer 30.000 ya minimal ya, maksimalnya di kilometer 40.000. Oh, 30.000 atau 40.000? Dikuras, ya. Ganti atau kuras? Iya. Nah, kalau saya sih lebih baik apa? Maksudnya nggak mengobati gitu kan ya. Iya, lebih Tapi baik mencegah gitu kan ya. Ada. Kira-kira gimana caranya supaya nggak terjadi hal itu? Nah, Pertama, ingat 60 juta itu kalau kita kejeblos nggak tahu gitu ya. iya betul. Terus pasti pusing juga nih nyari bengkel yang recommended yang mana sih. Memang yang paling bagus tetap ya kita opsi 1 itu bengkel resmi ya. Betul. Cuman kan nggak semua ada mampu gitu ya. Terus juga waktunya juga nggak ada tuh kan. Iya, waktunya juga lama. Waktunya ya. lama gitu. Nah, ini gimana mencegahnya? Pertama mungkin dari habit. Ya, Kebiasaan dari kita tuh apa sih yang harus? kebiasaan kita memakai kendaraan ya untuk Matic, ya kan? Ya khususnya untuk semua Matic sih nggak harus CVT. Itu kalau pertama pada awal mau jalan Maksudnya jangan dari sampai, P? Ya, kalau dari P sih emang bebas. Dari Bebas. P ya kan ya tentunya kita injak rem kan. Dari Iya. P kita jalan masuk, atau dari P ke R kita mundur ya kan. Kita mau jalan masuk ke D, itu usahakan mobil itu benar-benar berhenti, baru tuasnya kita geser. Itu dia udah masuk gigi baru jalan. Jangan sampai dia masih posisinya mobil ini masih jalan ke belakang, langsung kita geser ke D tanpa menginjak rem. Nah, ini kayaknya kebiasaan dari yang teman-teman pakai manual deh. Nah, Kelihatannya iya. jago banget kan? Iya. Kalau habis mundur, terus mobilnya belum berhenti, udah pindah gitu ya. iya. Padahal nggak boleh itu ya di Itu Matic nggak ya. boleh, di Matic nggak boleh. Apaan yang rusak tuh kalau begitu? Itu bisa gearnya jebol, bisa juga rantainya putus di tempat juga bisa. Oke. Karena dia begitu oper gigi langsung gigit kan. Dan Oke. dia langsung narik beban badan mobil kan. Iya. Apalagi selain masalah berhenti langsung jalan gitu, apa pindah gigi langsung jalan? Awal jalan. Awal jalan. Oke. Oke. Kalau untuk ya khususnya untuk CVT lah. Kalau untuk yang Matic AT biasa mungkin digenjot sih nggak terlalu beresiko. Tapi kalau yang CVT harus dipakai biasa aja gitu. Memang sih jarang
jarang lah apa pengguna mobil itu begitu jalan langsung injok pol gitu kan jarang. Biasa kan itu kalau lagi emosi aja kan gitu. Oh, sama di tanjakan kali. Nah, Ada nggak beda perlakuan antara manual Matic yang biasa sama CVT? nggak ada. Kalau untuk ditanjakan tetap biasa aja. Biasa aja ya. Ya masuk D, ya udah kita gas biasa aja kan. Gas biasa aja. Kalau dia memang nggak kuat, artinya itu bukan selip CVT-nya, tapi mesinnya nggak kuat. Biasanya kan nanjak, oh kok Matic-nya kok nggak kuat gitu. Tapi itu sebetulnya bukan trouble di Matic, tapi kendalanya di bebannya. Beban muatannya, mobilnya ya, beban besar. mobilnya besar atau muatannya banyak kan penuh, terus tanjakannya terlalu terjal kan. Jadi nggak bisa nanjak dia, tapi RPM nggak naik. Nah itu ciri-ciri mesinnya nggak kuat. Tapi Itu kalau mesinnya yang nggak kuat ya? mesinnya nggak kuat. Bukan CVT-nya ya? Bukan. Kalau CVT-nya yang bermasalah itu RPM-nya akan naik. RPM-nya naik, selip, nah dia nggak jalan itu baru CVT-nya. Oh gitu Jadi bedainnya. kalau nanjak ya sebetulnya sih nggak untuk penggunaan nggak terlalu berpengaruh lah. Tetap Kalau biasa. CVT-nya overheat, gimana gejalanya? CVT overheat biasanya sih kalau untuk transmisi overheat di situ kan ada monitor ya, ada Indikator. ada indikator langsung ngasih perintah langsung nyala, indikatornya itu langsung nyala, tapi itu nggak semua mobil sih. Nggak semua mobil. Ya kalau untuk Honda sendiri sih nggak ada, itu biasanya khususnya Mitsubishi sih di Pajero aja. Oke. Begitu transmisi overheat dia AT temperatur nyala. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau nggak ada indikatornya, feelingnya gimana kalau overheat? Biasanya tenaganya langsung berat, langsung hilang. Oh berat. Ya tenaga langsung hilang. Jadi istirahat dulu tuh. Ya diistirahatkan dulu. Berapa lama? Ya kurang lebih ya 15 menit lah. 15 menit cukup? Ya cukup, 15 menit udah cukup, dia udah dingin jalan lagi. Itu yang panas apanya? Olinya apa? Olinya, Oh olinya, panas. olinya. Gitu. Oke, olinya. Terus ada lagi nggak hal lain soal habit temen-temen nih, terutama ya, Bu, ini bisa salah nih pendapat saya. Brio itu banyak rusak karena rata-rata pemakainya adalah first entry buyer atau baru punya mobil langsung Ya. Matic di Brio ya, bener Ya nggak? sempat, kita juga pernah begitu saya naik mobil, ya kan, naik mobil saat perhatikan, loh kok tongkatnya di sini katanya, iya biar enteng gitu kan. Langsung jadi dia itu buat ditaruh di D. Oh, Seharusnya kan posisi jalan datar itu udah di D, di D F, aja gitu ya? Dia udah otomatis kita pelan ya pindah gigi akan sudah otomatis ya dia akan ngimbangin sendiri kan gitu. Oh itu Jadi berarti kita posisinya di dua. di dua. di dua gitu kan. Jadi karena RPM sampai tinggi Oh, banget baru nanti pindahin. dia dioper. Nah itu nggak bagus itu. Sebetulnya tidak boleh digunakan seperti itu. Jadi kalau untuk di jalan datar itu harus di D. Di D aja ya, jadi nggak Di D usah ada. dipindah-pindahin ya. Nggak usah dipindah-pindahin. Itu kan kalau dua, kalau untuk nanjak kita untuk mau mendahului supaya napasnya panjang kan. Kalau di dua atau di L gitu. Kalau di L kan itu gigi satu aja gitu. Jadi pindah ke 2 atau L itu kalau misalnya tanjakan. Tanjakan gitu. Nah Iya. kalau untuk menggunakan mobil ya Matic ya jalan datar ya di D aja udah otomatis dia. Nah itu Ya, udah. pesan dari Om Ucup tuh Iya. buat teman-teman yang mungkin baru megang mobil Matic. Iya. Jadi jangan paranoid ya sama Ya, mobil Matic ya. nggak usah paranoid ya Ya. kan, nggak usah takut lah, takut mogok atau enggak. CVT-nya ya. Iya. Oke, nah sekarang ke oli. Oli CVT. Oli CVT iya. itu apa sih kalau di Honda ini? Di Brio, di Mobilio, di HR-V, sama di Honda Jazz ya, Honda Jazz yang baru. Honda Jazz masuk ya? Iya, Honda Jazz. Olinya apa sih? Untuk olinya itu HCF2 ya. HCF2? Ya, khusus untuk CVT mobil Honda. Oke. Itu untuk Honda untuk semuanya sih sebetulnya. Untuk Satu jenis ya buat satu jenis. varian itu ya? Untuk semua mobil Honda ya, itu HCF2 mulai HR-V sampai Brio ya. HR-V sampai Brio. Ya. Kapasitasnya berapa? Kapasitas Kalau ganti berapa? Kalau kuras ganti- berapa? Kalau ganti cukup 4 liter. Tuh, Cukup 4 liter. kalau ganti 4 liter aja. Nah, kalau kuras nguras ya 8 liter. 8 liter. 8 liter ya. Nah, Om Ucup, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu bedanya kuras sama ganti dan kapan itu harus dikuras. Betul. Nah, gimana tuh? Sebetulnya kalau untuk
Mobilio atau ya sejenis transmisi lainnya di Honda yang CVT, nggak dikuras juga nggak apa-apa ya. Kalau sumpamanya nggak ada alat buat kuras, cukup diganti aja, olinya udah cukup keluar banyak dia. Diganti artinya di tap aja ya? Di tap aja. Tapi pembawaannya. lebih bagus lagi karternya dibuka. Cuma kan kadang-kadang ada kendala, begitu dibuka dipasang lagi ada bocor, itu aja sih. Ya kalau oke. kita buka karter ya lebih teliti lagi untuk pemasangannya, itu aja. Karternya dibuka itu ada sealnya atau? Oh nggak ada, Nggak dia pakai packing biasa. Packing biasa? Ya, packing biasa, gitu kan. Ya kalau sumpamanya packingnya udah kurang bagus ya dibantu lem aja udah cukup. Oke, kalau misalnya karternya dibuka, mungkin sekalian ganti apa nggak di situ? Filter? Ada filter, sebetulnya nggak diganti, ya diganti lebih bagus. Nggak diganti pun nggak ada masalah, dia cukup dicuci aja. Oh, dicuci. Filternya bisa dicuci? Bisa dicuci. Bahannya apa tuh? Berarti bukan... Bahannya jenisnya spons sih, kayak kain. Oh, spon gitu? Iya, ya kalau kilometer 150 atau 200 ya wajib diganti sih. Wajib diganti? Wajib diganti. Jadi sebaiknya kalau udah 100, berapa? 150.000 kilo ya? Atau 200 lah. 200.000 diganti. Wajib Harganya berapa filter ya, oli matic ini? 300 sampai 400 ribu lah. 300 sampai 400.000? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya di bawah 100.000, buka karternya itu hanya untuk apa? Untuk ngebersihin gram ya, sisa-sisa gram. Oh, ada gram-gram, Ada, gesekan pasti itu ada ya? Bekas-bekas gesekan itu kan pasti dia gramnya akan nempel di magnet di situ. Oke. Nah itu sekalian dibersihin. Nah, saya mau tanya lagi nih. Kalau brand olinya ganti-ganti gimana oli matic? Saya misalnya beli mobil bekas, ini nggak tahu nih yang dulu pakai oli matic apa nih gitu Oh kan. iya. Ya Terus sebetulnya gimana tuh? Boleh nggak? boleh-boleh aja, tapi dengan catatan semuanya maticnya apa namanya CVT ya. Oke. Kita Olinya ganti. untuk CVT ya? Itu harus CVT juga. Hmm. Tapi yang tipenya sama ya, artinya walaupun dari mereknya Idemitsu tapi ya bisa buat Honda gitu. Iya. Tapi nanti kalau beda oli, Hmm. nanti efeknya nanti kan setiap apa namanya produk itu beda warna. Oh, Dari beda merek oli biasanya beda warna ya? Beda warna. Kalau dari Honda sendiri kan agak kekuning-kuningan gitu. Bening agak kuning-kuningan iya, ya, warna oli ya. Nah kalau seumpamanya dari merek lain, contoh Idemitsu atau dari Toyota atau dari Top One itu kan, kalau Idemitsu kan hijau, nah dari Toyotanya itu sendiri kan merah. merah. Nah kalau seumpamanya dicampur kan nanti efeknya jadi keruh aja sih. Oh, jadi keruh. Iya, Nanti jadi kita dipikirnya ngeliatnya, ada masalah gitu ya? Pikirnya ada masalah gitu, jadi nggak enak kan dilihatnya kan gitu. Oli matic Oke, kotor. iya iya. Gitu. Nah, oli matic sendiri sebenarnya kan nggak berubah warnanya ya, karena nggak ada pembakaran atau apa di situ ya, nggak jadi kotor ya. Oh enggak Cuman jadi kotor. kemampuannya sudah Iya, berkurang gitu ya. Kemampuannya dia berkurang. Oh, Karena kan kemampuan oli transmisi itu maksimal itu 50.000. oh oke. Lebih Maksimal 50.000. Maksimal 50.000. Ya memang betul ada dikatakan, oh oli maticnya long lap, ya betul long lap. Lifetime gitu ya. Iya. Jadi Mungkin di luar negeri ya. Di luar sekalian negeri. ganti mobilnya. sekalian ganti mobilnya, kalau di kita kan dipakai terus gitu kan mobilnya. Itu 50.000, di sini kan bisa jadi pemakaian 3 tahun, ya kan 5 tahun. Iya. Gitu. Terus apa lagi yang harus diperhatiin nih? Dari pengemudian gimana? Pengemudi apa gas-gasannya, terus sering ngebut atau sering macet? Kalau gas-gasannya yang saya ceritakan tadi ya. Ya intinya start awal nggak boleh dibejek langsung. Kecuali kalau udah di atas, kalau udah lari nggak masalah ya, di kecepatan 100 atau 80 mau kita kick down atau apa ya, itu nggak ada kendala. Jadi kalau di kickdown nggak masalah ya? Nggak masalah, kalau di kick down nggak masalah. Karena Jadi kan nggak usah takut tuh teman-teman kalau lagi nggak meluncur kan ngebut. bunyinya kan. Jadi ya itu sih yang paling utama ya. Iya, Yang itu paling aja utama yang harus diperhatiin. Terus ya kalau kita mau pakai mobil itu agak lama ya. sih. Betul, supaya lebih awet. Biasanya kalau saya perhatiin juga, kita juga pernah riset, itu rata-rata orang pakai mobil 3 sampai 4 tahun. Iya. Habis itu ganti. Terus sama perhatikan bocor ya. Oh Ada ya. bocor. Bocor itu kalau di garasi Ya, ada setetes pun tetesan. itu harus Ya, Selidiki. segera dicek ya. Takutnya nanti
bocornya makin besar. Kalau nanti makin besar, habis oli dia nggak akan bisa jalan. Oh, oke. Nah, kalau misalnya bocor biasanya kenapa tuh? Seal. Biasanya dari seal atau dari selang. Nah, kenapa tuh? Selangnya kenapa? Sealnya kenapa? Selangnya biasanya kan pecah atau dia udah mulai mengeras. Sama juga dari seal. Kalau seal ya kemungkinan udah udah keras juga ya. Udah keras ya. Biasanya sih ciri-cirinya udah ada mulai rembes gitu. Biayanya berapa kalau benerin seal? Maksimal. Kalau bocor maksimal sih 2.500.000 maksimal. 2.500.000. Iya, udah berikut spare part ya. Itu seal apa nih? Seal kompenter, biasa seal tongkat. Oh. Itu oke, kalau oke. perbaikan bocor ya minimal 1,5. Oke. Begitu teman-teman, jadi mungkin saya bisa singkat kalau Honda Brio, Mobilio, HR-V atau BR-V teman-teman bermasalah, yang paling murah tadi adalah misalnya ada masalah di seal dan Iya. selang ya. Iya. Itu biayanya sekitar 2.500.000. Kalau gearbox antara 8 sampai 13 juta ya. 13 juta ya. Nah, terus kalau yang 60 udah dihapus saja ya, janganlah ya. Jangan 60, mending cari yang lebih murah Dan tapi bagus dan jangan lupa minta garansi. Ada. Nah, sekali lagi saya mau bilang lebih baik mencegah dari mengobati. Nah, tadi ikuti tips-tips yang sudah diceritakan sama Om Ucup, dan saya inginlah mobil kita karena mendukung mobilitas. Dan jangan lupa banyak teman-teman juga yang punya mobil selain dipakai juga pasti dia mikir harga jualnya gimana ya, investasi. Nah, kalau mobilnya sehat ya harga jualnya bagus. Oke, selamat mengikuti tadi tips-tipsnya. Jangan lupa kita jumpa lagi di video mendatang. Oke, terima kasih. Bye-bye.